Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari segala macam musibah, baik juga khususnya untuk di saat-saat ini ya, apalagi untuk corona ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab kedua, itu teks eksplanasi. Nah, dari sini adalah pengertian teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Jadi, hal yang dimaksud dengan teks eksplanasi dari pengertian tersebut adalah kalau kita amati teks eksplanasi itu berisi tentang sebuah penjelasan mengenai peristiwa atau maaf proses terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa baik alam, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah gitu ya maksudnya ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah melihat ya proses terjadinya peristiwa alam misalkan ya. Gunung meletus ya. Bencana alam lainnya misalkan banjir juga ya. Kemudian proses terjadinya gempa bumi. Nah, kemudian ada fenomena sosial ya, misalkan atau peristiwa sosial. Pokoknya yang terangkan adalah prosesnya, ya, gitu ya. Misalkan juga fenomena sekarang fenomena memakai masker ya, fenomena bergaya ala-ala K-pop ya, fenomena ini sosial dalam bidang sosial ya dan sebagainya. Itu salah satu fenomena sosial. Ya, bahkan juga satu fenomena ini fenomena ya yang disebut dengan fenomena itu kan jarang-jarang terjadi atau jarang terjadi ya. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap bahwa peristiwa atau fenomena alam itu uh, yang sering terjadi juga atau sering kita lihat, tapi yang jarang terjadi atau yang sedikit dianggap unik ya atau aneh juga bisa ya seperti itu. Kemudian kedua ada ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum ya atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas ya, disampaikan urutan sebab akibatnya dan suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, jadi yang dengan teks eksplanasi di sini berarti kan harus faktual, artinya fakta ya, dan sebetulnya juga uh, harusnya masih sedang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, misalnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains ya. Nah itu keilmuan ya yang dibahas seringnya ya. Jadi proses terjadinya sebuah meletusan Gunung Merapi itu kan ada sebuah fenomena yang harus dibahas itu tentang keilmuan ya. Bahkan kalau teman-teman pelajari secara detail dengan keilmuan yang lainnya bahwa larva Gunung Merapi itu kan bisa dijadikan salah satu bahan untuk pembuat bom atom. Bagian D, teks bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya pada yang dibahas. Jadi teks itu hanya bersifatnya informasi semata ya. Nah, tidak ada pengaruh sama untuk mempengaruhi pembaca agar percaya hal yang dibahas. Selanjutnya, mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi. Dalam satu teks, berdasarkan gagasan ide yang dapat dikembangkan menjadi beberapa kalimat, gagasan tersebut merupakan gagasan utama atau disebut dengan juga ide pokok, ya, dan jadi ada ide pokoknya. Yang kedua, cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks secara saksama, yang memahami makna setiap kalimat, menentukan kalimat utamanya, menemukan gagasan utamanya atau ide pokoknya, menandai kata-kata kunci, ya, kata-kata yang unik, nah ini sebagainya. Dan terakhir dalam merumuskan inti kalimat utama. Selanjutnya bagian keempat, struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena, kedua penggambaran rangkaian kejadian, ketiga kemudian selanjutnya perincian berpola atau pola atas pertanyaan.
Yang poin B-nya perincian yang berpola atas pernyataan. Nah, kalau sebuah rincian yang berpola pada pernyataan artinya pertanyaan, berarti kan bagaimana, mengapa, kok bisa lahirnya seperti ini, secara kronologisnya bagaimana itu susunnya. Kemudian kalau rincian berpola pernyataan, nah itu melahirkan yang susun secara kausalitas ya. Nah, dalam hal ini fase terjadinya berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi sebab akibatnya dibahas. Nah, kemudian ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada kaidah kebahasaan, teks eksplanasi. Memahami teks eksplanasi, kamu harus memahami kaidah atau kebahasaannya terlebih dahulu. Yang pertama menggunakan kata benda yang bersifat umum. Nah, seperti pesawat terbang, mobil, gunung Merapi, dan sebagainya. Nah, itu ya kata benda. Jadi menikah kata benda. Kedua menggunakan kata kerja, misalkan lari kerja, pendorong. Berarti kan suatu bekerja itu sebuah proses ya. Yang ketiga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan prosesnya. Yang keempat menggunakan fakta. Seperti robot dapat bergerak karena menggunakan mesin. Faktanya seperti itu ya. Dilogiskan, menjadi fakta itu logis. Jadi kenapa gunung Merapi bisa meletus? Nah, itu ada proses-prosesnya dan menggunakan kalimat faktanya, kayak ada bahasannya, faktanya seperti apa, kelogisannya. Yang kelima, menggunakan bentuk kalimat pasif seperti energi berasal dari matahari. Ya, nah itu ya. Nah, jadi dalam hal ini, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan. Berikan lagi ya. Teks atau ya teks yang menjelaskan mengenai sebuah proses, baik kejadian alam, prosesnya ya, atau maupun sosial, juga budaya. Nah, di situ teman-teman, berarti ini baik. Jadi teks eksplanasi itu tapi bukan yang berisi hal yang sering terjadi, melainkan yang jarang terjadi. Tidak mungkin kan gunung meletus setiap hari, tidak mungkin kan apa setiap orang itu misalkan sosial ketegangan sosial gitu ya, ketegangan sosial misalkan ya, kesenjangan sosial setiap hari. Nah, sosial tadi itu ya, atau budaya, perbedaan budaya setiap hari. Nah, itu kan tidak seperti itu, tapi ada fase-fase atau hari-hari tertentu atau mohon maaf pada kejadian-kejadian yang unik. Nah, yang kadang-kadang pada hari itu terjadi. Nah, seperti itu ya, atau misalkan gerhana matahari, gerhana bulan, tidak setiap hari ini seperti itu ya. Nah, begitu ya. Jadi teks yang berisi penjelasan tentang proses, dan prosesnya baik alam, sosial maupun budaya. Nah, ini teman-teman perhatikan dengan baik-baik. Nah, pada kalimat terakhirnya atau bagian terakhir adalah lihat halaman 35, tugasnya individu, carilah sebuah teks eksplanasi dari sumber media online, baik surat kabar kah, media lainnya, majalah, dan lain-lain kah ya. Secara online juga bisa atau secara langsung surat kabar elektronik maupun media langsung ya, hard atau soft copy-nya juga bisa. Kemudian analisis. Ya, setelah teman-teman cari teksnya, kemudian dianalisis, lihat di halaman 35, kerjakan nomor 1 sampai 5, kerjakan secara individu dan kumpulkan maksimal pada pukul 17.00 pada hari yang sama ini. Nah, hari ini ya, jadi maksimal jam 17.00. Silakan dikumpulkan secara baik.